Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Rodi. Mmm, Alhamdulillah ya Allah Bu Eni gitu, aku tuh mau janjian dari kemarin sama kamu ya gitu, alhamdulillah udah bisa ketemuan nih kita nih Bu Eni nih. Iya Bu. Jadi saya yang terima kasih sebenarnya ya Bu Rodi ya, karena saya sebenarnya membutuhkan Bu Rodi untuk di-coaching nih. Mmm, oh gitu Bu Eni ya, eee, apa nih yang Bu Eni pengen, di-coaching nih? Iya nih Bu Rodi. Jadi sebenarnya kan saya ini sedang galau lah bahasanya. Kayak ada rasa khawatir gitu ya. Karena Iya, Ibu tahu kan bahwa di sekolah kita ini akan mengadakan pentas seni. Dan mhm, kemarin kan Ibu Kepala Sekolah panggil saya tuh untuk saya ditugaskan menjadi MC Bu. mhm, Nah, sementara saya kan belum pernah ada pengalaman untuk jadi MC di event yang segede itulah buat saya gitu. Jadi saya merasa tidak memiliki kepercayaan diri untuk tampil di depan orang banyak, apalagi kan pentas seni acaranya durasinya cukup panjang nih ya Bu ya. mhm. Nah, terus yang kedua juga, saya rasa dalam acara pentas seni itu kan seorang MC tugasnya lebih berat lah, karena apa? Karena dia harus mengajak atau bisa membawa antusiasme penonton untuk masuk ke dalam acara gitu, dan saya ngerasa kayak, "Apa iya saya mampu?" Jadi poinnya sih, saya kurang ngerasa percaya diri untuk bisa melakukan tugas itu gitu, Bu. Oh gitu, oke. Jadi yang mau kita bicara itu kan tuh tentang kesiapan Bu Eni ya, untuk menjadi MC ya kan, gitu ya, pada acara pentas tahunan di sekolah ya Bu Eni ya, gitu. Dan Bu Eni tuh tidak merasa siap untuk menjadi MC begitu ya Bu ya? Iya, betul, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini dalam waktu, 15 menit sampai 20 menit ke depan? Kira-kira Iya, apa Bu. Bu Eni? Iya, saya sih berharap dengan perbincangan kita ini saya dapat solusi, atau ya solusinya pastinya saya jadi bisa lebih percaya diri dan saya dapat melaksanakan tugas dari Ibu Kepala Sekolah dengan baik, Bu. Gitu. Kalau buat Bu Eni sendiri kira-kira ciri-ciri, orang yang bisa dipercaya itu seperti apa sih Bu Eni? Uh, Orang yang percaya diri gitu ya, Bu. Iya, Orang orang yang yang percaya percaya diri. diri itu kalau buat saya sih dia punya kemampuan untuk berani gitu ya, punya keberanian gitu ya untuk bisa tampil di depan orang banyak, bisa mengendalikan dirinya dalam situasi apapun gitu ya. Seperti itu, Bu. Oke, saat ini berarti Bu Eni itu merasa kurang percaya diri ya berarti ya? Nah kalau dari skala 1 sampai 10 tuh Bu Eni tuh, kira-kira posisi Bu Eni ini saat ini berada di rentang berapa ya dalam rangka untuk pencapaian tujuan dari Bu Eni itu sendiri? Ya, saya pikir sih masih dalam skala 4 sih, Bu. Masih cukup Gitu sangat ya. tidak percaya diri ya. Oh iya, skala 4 itu ya, oke. Kalau, apa ya, kalau menurut Bu Eni sendiri nih ya, untuk merasa tidak percaya diri itu selama ini, kenapa ya Bu Eni ya? Apa aja gitu yang bisa membuat Bu Eni tuh jadi nggak percaya diri gitu? Karena takut yang berlebihan bisa jadi seperti itu ya, Bu, ya? Jadi, Mmm, saya khawatir ketika nanti saya membawakan acara itu atau saat saya jadi MC itu, saya tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, saya bisa jadi lupa dengan apa yang ingin saya sampaikan, seperti itu. Kemudian, saya tidak bisa mungkin menjawab lawan bicara saya, gitu. Dan dari situ pasti akan berdampak panjang ya, acara jadi kacau balau dalam bayangan saya, karena penonton tidak tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Itu sih Bu yang membuat saya jadi rasa khawatir yang berlebihan seperti itu, Bu. ada rasa kekhawatiran yang berlebihan ya Bu Eni ya, gitu. Oke, apa namanya, kira-kira nih ya gitu, apa sebelumnya kegiatan pentas seni ini pernah nggak Bu Eni, menjadi MC atau tampil di depan banyak orang seperti itu, Bu Eni kira-kira pernah nggak melakukan itu sebelumnya? Iya, pernah sih Bu, cuman mungkin skopnya masih
kecil gitu ya. Saya sih pernah sih jadi MC, cuman masih dalam lingkup rapat orang tua gitu ya. Jadi mungkin Mhm mhm situasinya formal, terus mhm kemudian nggak terlalu banyak orang, dan saya tidak dituntut untuk menarik perhatian orang gitu, Bu. Pernah mhm. sih, tapi mungkin skupnya lebih kecil gitu ya, Bu, ya? Lebih kecil ya, berarti memang pernah, tapi skupnya lebih kecil ya, gitu. Oke, jadi, hanya Bu Eni tuh pernah melakukan, tetapi hanya di tingkat forum orang tua berarti ya, gitu, yang apa namanya, nah, dari kegiatan itu kan sebenarnya Bu Eni sudah pengalaman ya, gitu. Nah, apa yang saat itu Bu Eni rasakan ketika dan, bagaimana persiapan yang emang harus Bu Eni lakukan, sebelum, untuk mempersiapkan kegiatan itu? Jadi persiapannya tuh kira-kira apa aja? Pada waktu itu sih, saya merasakan hal yang sama yang saat ini saya rasakan ya, Bu, yang jadi saya ngerasa kayak, ada rasa tidak percaya dirinya gitu kan. Cuman pada saat itu yang saya lakukan adalah, saya coba berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang apa saja sih susunan acara yang ingin disampaikan dalam rapat guru, Mhm. kemudian saya juga menyampaikan materi-materi apa saja yang ingin disampaikan, yang ada di dalam rapat itu, Bu. Itu yang saya lakukan. Jadi, Ibu pernah berkoordinasi dengan kepala sekolah ya, kemudian mencatat apa yang, rangkaian acara serta materi yang disampaikan ya berarti ya. Selain itu ada lagi nggak Bu yang Ibu lakukan, untuk melakukan persiapan itu? Iya, Bu, saya jadi ingat nih, Bu, bahwa pada saat itu setelah berkoordinasi itu saya kayak ada, ide gitu ya untuk membuat skrip, dan itu benar-benar skrip itu kata per kata saya susun gitu, Bu. Jadi biar saya menghindari saya lupa, jadi sampai kata per kata saya susun. Jadi yang saya lakukan itu buat skrip MC, kemudian saya coba berlatih dari skrip yang saya buat itu, Bu. Mmm, kira-kira nih ya, Bu Eni itu, dari pengalaman Bu Eni menjadi MC, Bu Eni itu melakukan persiapan sebelumnya di antara yang tadi Bu Eni sebutin tuh ya, Bu Eni sudah berkomunikasi dengan baik terkait membuat skrip dan berlatih, apakah saat itu Bu Eni merasa, berhasil menjadi MC gitu waktu itu tuh? Ya, kalau buat saya sih cukup berhasil ya, Bu, ya, karena itu pengalaman pertama. Apa yang membuat saya berpikir itu berhasil karena, saya merasa dapat memimpin jalannya acara dari awal sampai akhir gitu sih. Jadi, ya cukup berhasil sih, Bu, kalau menurut saya. Berarti udah berhasil dong ya. Nah, kira-kira terkait dengan tujuan perbincangan kita ini nih, hari ini kita, eee, apa ya, apa yang akan Bu Eni lakukan atau langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan, bercermin dari, berdasarkan pengalaman Ibu kemarin tuh gitu? Iya, dari perbincangan kita hari ini terima kasih banyak, Bu Rodia. Jadi kayak memunculkan pengalaman yang lalu untuk bisa saya lakukan kembali ya. Jadi, meskipun mungkin skupnya lebih besar, tapi ini sesuatu hal yang sama ya kalau menurut saya. Jadi saya akan melakukan hal yang sama, Bu. Saya akan coba untuk berkomunikasi dengan tim acara untuk menanyakan susunan acaranya seperti apa, siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian saya akan coba untuk kembali lagi menyusun skrip, skrip MC, dan tentu saja saya akan berlatih, Bu. Uh, oh ya, Bu, selain itu juga kan sekarang banyak sekali nih ya media sosial tuh menayangkan acara-acara gitu ya, Bu, yang dipandu oleh MC. Nah, saya bisa belajar mandiri dari melihat YouTube-YouTube gitu mungkin ya, Bu, ya. Itu mungkin bisa saya lakukan. Nah, jadi kan, apa namanya ya, melihat YouTube, kemudian berlatih MC gitu, itu udah merupakan suatu hal, apa namanya, pelaksanaan yang luar biasa Bu Eni gitu ya. Jadi Bu Eni itu sudah memiliki rencana yang akan dilakukan ke depannya untuk mewujudkan tujuan Bu Eni sebagai MC yang memukau gitu ya ibaratnya tuh seperti itu ya. Jadi audiens itu tertarik bagaimana caranya kita sebagai MC bisa mengembirakan suatu panggung ya, menghidupkan gitu suatu panggung. Baik Bu Eni, kira-kira selama ini,
yang Bu Eni untuk melaksanakan rencana dari Bu Eni tersebut, bagaimana kira-kira rencana nih ya, rencananya ke depannya itu dapat berjalan sesuai dengan rencana apa yang diharapkan dari Bu Eni. Kalaupun kira-kira ada gangguan kita tuh ya, kira-kira, bagaimana caranya Bu Eni untuk mengatasi hal tersebut? Iya, Bu. Uh, saya kan ini nih rencana pentas seni, kegiatan pentas ini kan akan berlangsung kira-kira sebulan lagi ya, Bu. Jadi saya Mhm, masih cukup waktu sebulan untuk mempersiapkan itu. Jadi mhm. yang pertama saya akan lakukan, saya akan coba buat timeline gitu ya, Bu, untuk pandu saya biar lebih lebih terjadwal apa yang harus saya lakukan untuk menuju hari H gitu, biar saya bisa melakukannya dengan baik gitu. Dan mungkin kalau kendala masalah waktu kali ya, jadi saya harus belajar untuk mengatur waktu sebaik-baiknya, melaksanakan sesuai dengan timeline yang saya buat gitu, Bu. Oke, berarti, sebenarnya tuh rencana Bu Eni tuh memang membuat timeline, kemudian tadi itu udah bagus sekali ya, gitu. Nah, dari sini kalau menurut Bu Eni, kira-kira siapa saja yang memang bisa membantu Bu Eni dalam, apa namanya, untuk mensukseskan rencana Bu Eni tersebut? Apakah ada, apa namanya, teman yang bisa membantu ya, kira-kira bisa membantu Bu Eni untuk, mensukseskan, tujuan dari rencana Bu Eni itu? Saya pikir mungkin saya bisa menemui Ibu Rosa ya, Bu, ya, Mhm, guru bahasa Indonesia, karena mungkin beliau, punya kompetensi di situ. Jadi setelah saya nanti susun skrip, saya akan menemui Ibu Rosa untuk mencoba baca skrip saya, apakah mungkin bisa ada masukan, intinya untuk meminta feedback dari Ibu Rosa, baik dari sisi skrip saya ataupun nanti saat saya latihan MC, Bu. oke. Berarti, eee, nanti akan minta bantuan Bu Rosa ya untuk latihan ya, agar terus apa namanya, berlatih gitu ya. Nah, dari percakapan kita ini nih kira-kira, di titik mana Bu Eni dapat, apa namanya, mau merefleksi kembali, kira-kira ada penguatan apa yang akan Bu Eni lakukan? Iya. Iya, Bu, alhamdulillah ya dari percakapan dengan Bu Rodi hari ini, saya paling tidak memiliki beberapa langkah untuk mengatasi kekhawatiran yang tadi di awal muncul sangat Ya, kuat banget nih, tapi sudah mulai ada semangat baru nih Bu Rodi untuk bagaimana mengatasi kekhawatiran saya ini. Jadi mhm, pertama tadi ya saya akan menghubungi tim tim acara untuk panduan saya menyusun skrip, kemudian saya akan berlatih sesuai dengan skrip yang saya sudah buat, dan tentu saja tadi saya akan menghubungi Ibu Rosa untuk meminta bantuan untuk memberikan feedback dari apa yang saya lakukan. Selain itu juga tadi saya belajar juga secara mandiri melalui YouTube gitu ya, Bu. mhm. Oke, iya ya, kita, intinya mah kita harus banyak sering berlatih ya, Bu Eni ya. Kira-kira nih Bu Eni nih ya, eee, sudah tahu Bu Eni kan sudah tahu nih rencana ke depannya mau melakukan apa nih ya untuk mencapai tujuan Bu Eni ini. Nah, kira-kira kapan nih Bu Eni membuat timeline dan melaksanakan kegiatan tersebut? Ya, sesegera mungkin, Bu. Mulai besok saya akan menyusun timeline dan dalam minggu ini juga target skrip MC saya harus sudah selesai biar saya bisa ada cukup waktu untuk latihan, Bu. Oke ya, insya Allah nanti saya coba lihat Bu Eni, apa namanya, kita evaluasi ya Bu Eni ya, apa namanya, hasilnya kira-kira, saya dapat, apa namanya, melihat hasilnya dari Bu Eni ini sebagai MC yang memukau itu kira-kira kapan nih saya bisa mendengarkan cerita Bu Eni lagi nih? Siap, Bu. Mungkin minggu depan ya, Bu ya. Oh. Perkembangannya mungkin tiap minggu sampai hari H mungkin saya membutuhkan Bu Rodi untuk bisa Oke, semangat ya Bu Eni ya, insya Allah loh saya tunggu loh Bu Eni, apa namanya, rencana, ceritanya Bu Eni ketika membuat MC yang bisa memukau gitu ya, gitu. Saya akan menantikan Bu Eni, ceritanya Bu Eni tersebut gitu. baik. Oke, semangat ya Bu Eni ya. Baik, terima kasih banyak ya Bu Rodi atas waktunya hari ini dan pencerahannya hari ini.
Sampai ketemu minggu depan. Iya, Makasih, sama-sama Bu Bu. Eni, saya tunggu juga konfirmasi ulangnya Ya. lagi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu Eni.